Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ya. Ini saya pilih 10 pertanyaan di YouTube. Kalau ini rame, nanti saya akan buat part selanjutnya, tapi saya pilih dulu 10 pertanyaan dan selanjutnya akan saya bahas juga. Kalau bisa saya bahas semua ya, soalnya untuk yang tipe baru ini banyak sekali yang tanya dan banyak sekali permasalahan yang ada di YouTube yang perlu untuk kita jelaskan satu persatu. Karena kalau dari balasan ketikan kata-kata itu banyak yang tidak paham, jadi kita juga langsung ulas saja dari video ini 10 pertanyaan pilihan kita, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari user ya. Ini tidak ada namanya. Sistem keamanannya gimana ya kalau pakai kartu? Kalau di model DF8 kan kita bisa pencet remote. Kalau pakai kartu caranya gimana aktifnya? Oke, pakai kartunya sangat gampang sekali, tidak perlu pakai remote ya. Dan tidak usah kita memikirkan untuk baterai, karena ini tanpa baterai, karena ini hanya pakai chip. Jadi ini tinggal tap aja di sini. Jadi tidak perlu pakai kartu. Tapi keunggulannya kalau yang pakai remote itu, kalau kita dari jauh remote alarmnya bunyi, kita bisa matikan dari jauh-jauh. Tapi kalau ini enggak, kalau ini kita harus matikan, kita harus tapnya juga. Misalkan kita tunggu di parkiran, ini bunyi, kalau kita nggak ingin mematikan, kita harus datang langsung tap di sini, jadi tidak bisa ditap di jauh-jauh. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Amel Sierra ya. Kak, bisa pakai alarm nggak? Ini ada alarmnya ya, ngomong-ngomong, dan ini alarmnya cukup komplit sekali, cuma nggak ada stangnya. Maksud saya nggak ada kunci stang untuk keamanan di stang, nggak ada, tapi nanti akan lock di ban belakangnya langsung terkunci. Jadi ketika ini dimaju mundurkan ketika posisi mati, ini alarmnya bunyi, dan juga di bagian bannya langsung nge-lock ya, jadi sangat aman sekali. Kalau mungkin mau nyuri itu, kalau diangkat ya cukup riskan, karena ini juga beratnya cukup berat ya. Jadi kalau di bawah satu orang ini mungkin nggak bisa, tapi lebih aman lagi kalau kita pakai atau kita parkirkan di rumah, itu langsung masukkan di rumah aja, karena kalau ditaruh di luar ya ini sepeda nggak seperti motor ya, kalau diangkat 2 orang itu pasti kuat, jadi harus berhati-hati. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri ya. Ada bunyi nyit-nyit gitu nggak Bang? Seperti seri lama waktu dipakai ada bunyi gitu. Dan ini permasalahan yang semua dialami dari seri DF8, DF8S atau mungkin D8P, atau mungkin dari yang lama juga R7S juga sama. Ini permasalahannya di swing armnya ya. Oke, saya akan tunjukkan. Swing armnya ada di baliknya sini, di bagian kenoknya sini ada baut. Itu harus kita semprot pakai apa itu, oli. Jadi biar ada pelumasnya, karena dari bawahnya nggak ada pelumasnya, makanya bunyi. Kalau sudah disemprot dua-duanya sama sebelah sana, ini dijamin 100% pasti bunyinya hilang. Ini juga kemarin dulu juga seperti itu. Setelah saya semprot dan saya kendori, ini bunyinya langsung hilang. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Dana ya. Aku baru beli dan baru coba nyalakan kunci, tapi layarnya nggak nyala. Pakai kunci manual dan smart key juga nggak nyala. Di charger lampunya hijau, kenapa ya Mas? Aku udah tanya pihak penjual tapi belum balas karena belinya di Shopee. Oke, pertama-tama saya akan membahas sellernya dulu ya. Ini adalah kelemahan kalau kita beli di marketplace. Kalau kita beli di marketplace itu kelemahannya adalah ketika kita komplain tidak segera direspon, dan kalau klaim garansinya agak susah. Jadi kelemahnya itu kalau kelebihan beli di sellernya langsung di dealer, itu kita langsung ada respon, dan ketika garansi kita bisa langsung ditangani. Oke, saya akan tunjukkan permasalahannya kenapa kok layarnya tidak nyala ya, akan saya bahas.
siapa tahu aja bisa berguna ya. Oke, sudah saya tunjukkan. Oke, jangan lupa dicek di bagian sini ya. Ini adalah kontrolernya. Kalau misalkan ada fungsi-fungsi atau tidak nyala atau apapun, biasanya ini kendor. Di bagian soket-soket ini kendor, lampu dan depan ada ini alarm, dan ini dari sambungan dari depan ya. Jadi nanti harus dicek dulu, ini kemungkinan ada yang kendu di bagian sininya. Kalau ini sudah aman, berarti kemungkinan ada salah satu komponen yang tidak berfungsi, jadi harus diganti. Jadi kita cek dulu yang bagian controller yang ini juga, maksudnya komponen yang sebelah sini dulu. Kalau ini sudah oke, baru kita nanti beralih ke depan. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Prasetyo ya. Ini alarmnya otomatis, cara matiinnya gimana ya? Oh, ini maksudnya matiinnya gimana Mas, permanen atau mungkin sementara ya? Kalau untuk sementaranya seperti biasa, kita tinggal tap aja. Kalau misalkan alarmnya bunyi, langsung kita tap aja, itu sudah mati alarmnya. Kalau mungkin kita mau matiin dengan permanen, jadi kita akan coba matiin, kita mau tinggal biar alarmnya tidak nyala. Caranya cukup mudah, saya akan praktekkan ya. Oke, cara matikannya untuk permanen sangat gampang sekali. Kita tap dulu untuk nyalakan ya, pakai NFC. Oke, setelah seperti ini kita pencet rem sampai indikator handremnya muncul, lalu kita tinggal tap aja ini. Nah, seperti bunyi ini. Kalau sudah seperti ini, kita mau majukan mundurkan tidak akan nyala alarmnya. Cukup gampang sekali ya. Oke, kita coba masalah selanjutnya. Oke, pertanyaan dari Kak Novi Zakiyah ya. 5 jam cukupkah Kak kalau sisa 2 baterai? Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik dari soal pembahasan baterai ya, karena baterai itu sangat banyak sekali pertanyaan, dan nanti akan kita coba ulas satu persatu. Untuk baterainya sendiri 5 jam itu untuk 2 bar itu sangat kurang kalau menurut saya. Jadi 1 bar aja mungkin sekitar 4-5 jam. Kalau 2 bar itu bisa sampai 7-12 jam. Karena ini sistemnya aki ya, bukan baterai lithium, jadi tidak support fast charging. Jadi untuk aki itu mending kalau setelah dipakai itu tunggu resting 15-30 menit, langsung cas saja. Kalau saya takut ditinggal aja nggak apa-apa. Kalau belum berkurang tetap dicas ya. Jangan sampai kalau berkurang banyak nanti akan mempengaruhi performanya dan juga kapasitas dari kesehatan dari aki sendiri akan melemah seiring waktu. Oke, selanjutnya belum. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kim Lai ya. Bang, mohon dibalas. Di channel sebelah bilang kalau bisa setiap hari rutin dicas minimal 1-2 jam. Walaupun baterai masih penuh, apakah itu benar? Apa aman untuk baterainya kalau dicas rutin setiap hari? Ya, untuk pemakaian sih jarak dekat aja, paling mentok 8 km aja. Nah, ini sangat benar sekali ya. Lebih baik kita setiap hari dicas 1-2 jam aja nggak apa-apa, cukup. Kalau pemakaiannya jarak dekat aja loh. Jadi kalau misalkan kita mau cas, nanti jangan sampai kelamaan ngecas atau kehabisan. Nanti kita tunggu sampai habis dulu 3 hari, 4 hari sekali, itu malah biasanya performa akinya tidak akan maksimal. Kalau mending kalau kita baru pakai, kita cas langsung 1-2 jam. Kalau kita pakai lagi, kita cas lagi nggak apa-apa, sampai warna hijau juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Oke, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Kiran ya. Maksimal batas di 2 baterai kali ya Bang, pokoknya jangan sampai di merah 1 ya. Pokoknya jangan sampai merah ya kalau untuk aki ini, karena nanti bisa rawan rekor ya. Jadi kalau jangan nunggu 2 bar, kalau bisa berkurang 1 langsung dicas aja nggak apa-apa sampai penuh. Jadi kalau misalkan sampai merah itu lama sekali penuhnya, dia sampai mungkin 12 jam lebih kayaknya, atau mungkin bisa 15 jam sekali. Itu makanya kalau terus-menerus seperti itu tidak akan baik juga untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya. Baterai ini tidak akan cepat awet. Oke, pertanyaan selanjutnya belum. Oke, pertanyaan dari Kak Reksa Dipa ya.
Kan kalau baterai sampai berwarna merah, berapa jam ya kira-kira pengecasannya? Mohon dijawab. Usahakan jangan sampai merah ya, karena kalau sampai merah, ini pertama performanya akan langsung turun. Kemungkinan hanya 10 sampai 15 km per jam. Jadi untuk kecepatannya ini juga akan lemot sekali. Jadi usahakan kalau dipakai itu sering-sering dicas. Jadi kalau berkurang satu langsung dicas itu malah bagus. Jangan sampai ditunggu sampai habis. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan dari Kak Hendrianto ya. Bisa mungkin nggak ya di kemudian hari baterai dibuat jadi model swap baterai? Kalau model sepeda listrik ini kemungkinan tidak bisa ya, karena kapasitas dari penyimpanannya juga tidak terlalu besar. Dan kemungkinan kalau mungkin di masa depan ada produk yang bisa untuk, kan kalau baterai dari lithium itu kan cukup berat juga dan cukup memakan tempat juga seperti api ya. Jadi kemungkinan kalau di masa depan bisa juga. Ada juga yang sepeda listrik yang pakai aki juga ada, yang lithium, yang tipe Volta juga ada, kemarin saya cek. Tapi untuk tipe yang seperti Unify ini kemungkinan aki semua ya. Pertanyaan terakhir ya untuk 10 pertanyaan pertama ini dari Kak Wandi Gunawan. Bang, kalau ngecas kondisi sepeda listriknya harus nyala apa mati ya? Kondisinya mati ya Bang. Jadi kalau kita pengecasan harus kondisi mati. Kenapa? Karena arusnya supaya berhenti di akinya baterai, jadi tidak langsung terus menerus. Tapi kalau misalkan mau dicek itu kemungkinan tidak akurat ya kalau sambil ngecas. Karena kenapa? Karena aki itu kalau kondisi setelah dicas itu belum stabil. Jadi kalau aki itu kalau sampean mau ngecas itu setelah dicas berarti kelihatan penuh. Coba didiamkan selama 30 menit, dia akan resting ke kondisi suhu normal, nanti akan akurat. Dia akan turun sendiri gayanya. Jadi kalau setelah kita cas tiba-tiba penuh, itu kemungkinan dari suhu akinya sendiri belum bisa turun, belum stabil. Karena tipikal aki memang seperti itu. Jadi tidak seperti baterai yang akurat ketika dicas langsung kita bisa tahu berapa persen. Kalau aki tidak. Pertama dicas itu langsung naik ya, nanti kalau kita casnya jabut, nanti dia akan perlahan-lahan turun dan dia akan senormal kembali ke mode normalnya. Maksud saya mode normal itu ke persentase akuratnya seperti kapasitasnya sendiri. Jadi kalau berbeda dengan baterai lithium itu kalau kita cas berapa kan kelihatan langsung akurat ya. Kalau aku tidak, dia panas dulu baru turun. Kalau bisa dicas itu harus sampai hijau tapi jeda 4 jam. Oke, berikut ya 10 pertanyaan pertama dari saya. Kalau misalkan ini cukup membantu dan banyak yang like, nanti akan saya teruskan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena apa? Karena kalau saya bahas di balasan ketikan itu saya rasa masih kurang greget dan kurang memuaskan ya. Harus saya jelaskan supaya tetap dari semuanya itu bisa menangkap dengan baik. Jadi tidak ada miss, dan kadang-kadang kata-kata itu bisa salah persepsi ya kalau kita membacanya. Jadi kita supaya lebih gamblang dan kedepannya kembali lagi supaya agar kita tetap bisa awet untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari sepeda listrik. Oke, seperti itu video singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tunggu untuk video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.